وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق Allah. Apa yang kita bawa dari rumah tadi, walaupun pulangnya nanti bawa juga, itu sudah bagian daripada sedekah. Kenapa? Karena kita serahkan. Maka berlakulah hukum dalam Islam, khairukum at'amut ta'am, sebaik-baik kalian adalah yang mau ngasih sedekah makan. Itulah sebabnya orang-orang tua kita dulu buat acara punggahan. Ini asalnya dulu di Jawa. Maka muncul kalimat punggahan yang artinya Pak Hidayat berasal dari kalimat munggah. Munggah itu artinya apa Bu? Naik. Munggah itu naik. Yang mau dinaikkan menjelang datangnya bulan Ramadan adalah menaikkan kadar iman agar kita bisa mengisi hari-hari Ramadan kita dengan sebaik-baiknya. Oleh karenanya pada malam hari ini kita bersyukur sekali adat istiadat yang telah dilakukan, dibuat oleh leluhur kita dulu sudah dipoles sedemikian rupa sehingga tidak menyalahi hukum-hukum syarat lagi. Ada istilah orang Sumatera Barat, adat bersendi syarat, syarat bersendi kita buat. Adat itu harus sesuai dengan hukum Islam, dan hukum Islam itu rujukannya adalah Al-Quran. Dulu punggahan ini ada salahnya Pak. Dulu punggahan ini prakteknya adalah menjelang datangnya Ramadan seperti ini, 1 malam 2 malam sebelum datang Ramadan, itu tiap rumah memotong ayam. Kalau nggak ada ayam, bebek jantan itu boleh. Apa namanya bebek jantan? Bakso itu dari bahasa Arab, artinya melihat. Bakso itu sering melihat. Dipotonglah itu, dikuliti, kepalanya tidak dibuang, kakinya tidak dibuang, dibersihi, isi perutnya, kemudian dimasak, bisa dipanggang, bisa di oven dan sebagainya. Kemudian dalam keadaan utuh, tidak dipotong, masih ada kepala, masih ada kaki, ditaruhlah itu di atas meja, ditutup dengan tudung saji. Kemudian si nenek, si mbak bilang kepada cucunya, jangan dimakan, karena nanti malam mbahmu yang laki-laki yang dah meninggal mau datang. Itulah dulu Pak, dan itu ada fakta sejarahnya. Mereka menganggap bahwa perlu menjamu kepada leluhurnya, perlu dikasih makan ayam atau bakso. Kalau keyakinan ini terus berlanjut, maka akan muncullah pendangkalan akidah kita, karena makanan orang yang telah meninggal bukanlah makanan ayam goreng, ayam panggang. Bayangkan kalau saat ini keyakinan kita sama seperti orang dulu, maka mungkin kita yang hidup nggak kebagian dari ayam goreng, ketaki dan sebagainya. Datang di Ramadan rame-rame dari kubur mencari ayam goreng, nggak kebagian. Tapi itu dipoles oleh para ulama kita, akhirnya dibuatlah punggahan itu disesuaikan dengan hukum-hukum syariat Islam. Banyak dilakukan di masjid, diundang berceramah seperti ini, udah pulang ustaznya dikasih amplop, tahu nggak tahu kan? Rame-rame bawa makanan, ngumpul di masjid, dikasih perbekalan Ramadan. Inilah yang diinjeksikan, yang disuntikkan ke dalam adat istiadat, sehingga adat istiadat itu sudah tidak lagi dengan pola khurafat yang berbau pada kemusyrikan yang mendangkalkan akidah. Akhirnya kita tidak berkeyakinan lagi ada yang akan dijamu dari orang-orang yang telah wafat, yang telah meninggal, dengan makanan-makanan yang nampak di hadapan kita. Tapi kita sudah merubahnya dengan makan bersama, doa bersama, dan mengadakan perbekalan Ramadan pada waktu menjelang datangnya bulan Ramadan. Inilah yang kita lakukan malam.
Dan saya tadi terkejut juga ketika Pak Ketua PKL bilang ini rencananya ustadznya 2, tapi karena banyaknya kesibukan ustadz lain dibuat aja 1 Ustadz Khairul aja. Maka malam ini Ustadz Khairul bicara 2 jam. Oh, terkejut juga. Tapi lama-lama berpikir-pikir kalau 2 jam udah basi yang buat. Karena tak mungkin ibu-ibu dia masaknya menjelang maghrib, paling tidak tadi agak sore agak siang. Kalau 2 jam berarti kita pulang nanti sekitar jam 11. Siapa nanti yang mau makan? Maka kita sepakati aja, dari 2 jam kita rombak jadi setengah jam. Setuju? Setuju. Bapak Ibu hadirin saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini kita ngumpul di sini, tentu saja kita ingin agar ada perbekalan Ramadan, agar Ramadan itu lebih bermakna, agar Ramadan itu lebih kita anggap suatu yang istimewa. Paling tidak ada 3 kelompok saat ini umat Islam terbelah dengan datangnya bulan Ramadan. Pertama, orang yang menganggap Ramadan ini biasa saja. Mau datang Ramadan, mau tidak, sama saja. Dia anggap Ramadan gak apa. Karena di luar Ramadan dia makan siang, di Ramadan pun dia makan siang, cuma beda tempat aja. Di luar Ramadan dia makan di rumah, kalau di Ramadan dia makan simpang kopi. Masuk dia ke dalam warung, nggak nampak kepalanya, kaki yang nampak. Pas lewat anak tengok, sepatunya kayak sepatunya aku. Entah kayak mana keluar pula bapak, pas keluar, betul rumahnya ayahku. Nggak puasa, anaknya lihat. Orang yang seperti ini sama di saya. Ada lagi kelompok yang kedua, sama kondisinya. Apa itu? Merasa berat. Begitu kita pulang dari Miftahul Iman, kita cerita apa yang tadi di masjid? Unggahan, karena 2 hari lagi kita akan menghadapi event yang istimewa, itulah Ramadan. Begitu dengan Ramadan, puasa, dia terkejut. Imamnya putus. 2 hari lagi? Iya, 2 hari lagi, putus. Dia merasa Ramadan ini beban. Dia merasa Ramadan ini suatu yang sangat mengganggu bagi dirinya. Sayang sekali. Dan kita malam ini ingin menjadi kelompok yang ketiga yang sangat butuh terhadap Ramadan. Saking butuhnya kita pun berdoa seperti doa baginda Rasulullah SAW. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami Ramadan. Kita berdoakan itu, mudah-mudahan sampailah 2 hari lagi atau 1 hari lagi, sampai kita usia kita bisa kita nikmati Ramadan. Karena Ramadan ini adalah suatu yang indah. Ada sebuah hadis yang sangat populer kepada ibu sekalian, tentang hadis Jibril yang sering disebut orang dengan hadis judulnya Amin, Amin, Amin. Diambil dari Rasulullah mengaminkan doa Jibril. Apa ceritanya? Rasulullah ketika mau berkhutbah, dia panggil orang untuk dekat ke mimbar, kemudian dia naik ke atas mimbarnya untuk melakukan khutbah. Mimbar Rasul itu ada 3 tingkatan tangganya. Pertama, kedua, ketiga. Beda sama mimbar kita, masih satu saja. Mimbar yang sunnah itu tangganya 3. Mana tahu bapak-bapak, ibu-ibu nanti mau sedekah mimbar kepada masjid musola, buatlah mimbar yang tangganya 3, karena itu sunnah. Persoalan cantik tidaknya nanti dikaji. Sunnahnya adalah tangganya 3. Dan dalam hadis yang kita ceritakan ini, Rasul naik tangga pertama, dia langkahkan kaki kanannya, kemudian setelah sampai di tangga yang pertama, dia bilang amin. Kemudian Rasul naik lagi ke tangga yang kedua, dia bilang amin. Dan naik ke tangga yang ketiga, dia juga ucapkan amin. Selesai berkhutbah, jamaah bertanya kepada Rasulullah, enggak lazim ya Rasulullah, kenapa tiba-tiba hari ini kau berkhutbah atau mengucapkan 3 kalimat amin, amin, amin? Disuruh Rasulullah menceritakan, aku mengaminkan doa Jibril. Wahai sahabatku, aku mengaminkan doa Jibril. Ada 3 doa Jibril
ketika aku naik tangga, Jibril minta kepadaku untuk mengaminkan 3 doa. Jadi Ibu, kita sambil menambah kaji kita. Sekarang beredar populer sekali di tengah masyarakat hadis tentang amin, amin, amin. Tetapi ketika diteliti hadis itu tidak ada bersumber dari Rasulullah. Yang mana itu? Katanya, bukan kata Rasulullah. Karena tidak bersanad bersambung dengan Rasulullah. Entah siapa yang mempopulerkan, masuklah ke media sosial, dibaca oleh kita, akhirnya kita anggap itu perkataan Rasulullah sabda Rasul, padahal tidak. Yang mana itu? Itu yang bunyinya ketika Rasul naik tangga, kata dia, celakalah orang yang mau datang Ramadan tidak minta maaf sama orang tuanya. Jibril minta kepada Allah, celakalah ya Allah orang yang mau jumpa Ramadan tapi nggak minta izin sama orang tuanya. Muhammad aminkan, Rasul mengaminkan. Amin. Hadis ini palsu. Yang kedua dipinta Jibril adalah, Muhammad aminkan doaku. Aku berdoa kepada Allah, celakalah orang yang mau datang Ramadan tidak minta izin istri kepada suaminya. Yang ketiga, celakakan ya Allah, kata Jibril, orang-orang yang mau datang Ramadan tidak minta izin kepada tetangganya dan masyarakat sekitarnya. Aminkan Muhammad. Amin. Ternyata di hadis ini bunyinya bukan begitu. Saya mau meluruskan itu dulu. Karena saat ini saya lihat di media sosial banyak yang men-share hadis itu sebagai disanadkan kepada baginda Rasulullah SAW. Padahal hadisnya bukan seperti itu. Hadis yang benar yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, disahihkan oleh Al-Albani, itu bersumber dari Jabir bin Abdullah. Bunyinya adalah ketika Rasulullah naik tangga itu, Jibril berbisik kepada Rasulullah, ya Muhammad, aminkan doaku. Apa aminnya? Sakira abdun adraka Ramadan la yughfar lahu. Kata Jibril, ya Allah, celakakanlah orang-orang yang berjumpa dengan Ramadan tapi dosanya tidak diampunkan. Muhammad aminkan. Amin. Ini hadis yang sahih. Ada 3 hadis yang sama kalimatnya, isinya seperti itu. Bukan masalah yang minta izin kepada orang tua, minta izin kepada suami, minta izin kepada masyarakat. Tidak ditemukan hadis itu dalam buku-buku hadis. Mohon kiranya kita yang belajar tidak men-share itu sebagai bentuk penipuan terhadap hadis Rasulullah SAW. Itu bukan hadis. Sudah dibedah oleh ulama-ulama hadis. Tidak ditemukan kalimat. Tapi adalah celakalah orang-orang yang berjumpa dengan Ramadan tapi berakhir Ramadan dia tidak lam yughfar lahu, dia tidak diampunkan dosa-dosanya. Apa maksud Rasulullah? Ternyata Ramadan ini adalah tempat pencuci dosa kita yang banyak. Dosa kita ini luar biasa. Siapa di sini yang ada dosa kira-kira setahun ini, Pak? Ada? Kalau ada yang nggak ada dosanya 1 tahun ini, malam ini kita kasih uang kontan 1 juta. Tapi ya, Pak? Ada? Nggak ada. Kalau dosanya sedikit mungkin ada. Paling-paling agak sedikit, Nasrin lah mungkin tahun ini. Mungkin ya. Semua kita punya dosa dan kita mengotorinya. Maka diberi Allah hadiah tahunan, datangkan Allah Ramadan. Kita waktu lahir dulu, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah. Salah satu makna fitrah itu adalah suci. Salah satu maknanya. Tetapi makna yang sebenarnya adalah fitratul Islam, cenderung untuk mengikuti ajaran agama Islam, bertauhidkan tauhid Islam, suci, bersih, tanpa dosa, seperti kata putih dan dosa. Tapi ada orang yang mengotorinya. Dia mencuri tablah kertas,
dia berbohong hitamlah kertas, dia tidak patuh kepada suaminya hitamlah kertas, dia berzina hitamlah kertas, dia memakan harta orang lain, menzalimi orang lain hitamlah ini. Sampai Allah katakan qad aflaha man zakkaha, berbahagialah orang yang terus membersihkan dirinya. Bahkan khaba man dassaha, dan celakalah orang yang mengotori jiwanya. Karena dia terlanjur kotor, hitam titik sikit, titik sikit, titik sikit, titik sikit, akhirnya gelap. Setelah gelap, maka kita perlu membersihkannya. Dan alhamdulillah, alat pembersih yang luar biasa itu diturunkan Allah kepada kita, dihadiahkan Allah kepada kita, Ramadan. Maka beruntunglah kita, mudah-mudahan Ramadan ini bisa kita nikmati dengan sebaik-baiknya. Oleh karenanya ibu-ibu, bapak-bapak, saudara sekalian, maka kita bersemangat dengan datangnya Ramadan ini. Dan malam ini kita kumpul di sini untuk memompa semangat itu, agar ada ghirah yang begitu kuat, sehingga kita merasa bahwa Ramadan ini adalah kebutuhan kita, bukan beban. Dan Ramadan ini bukan rutinitas tahunan kita, dan kita membutuhkan Ramadan itu, sehingga kita pun ikut berdoa, balighna Ramadan, balighna Ramadan ya Allah, balighna Ramadan. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya, ketika kita melihat contoh ayat yang dibaca oleh Pak Imam tadi, Al-Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, Allah panggil orang-orang yang beriman, bukan ya ayuhan nas, wahai manusia, enggak. Tapi khusus panggilan mesra ini kepada orang yang beriman. Maka nanti kalau bapak, ibu-ibu, jangan terkejut kalau melihat ada orang hari Ramadan dan puasa dan dia Islam. Kembalikan aja kepada ayatnya. Yang dipanggil Allah adalah ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman saja. Ini berarti orang yang tak beriman akan sulit untuk berpuasa. Dia akan merasa berat untuk melakukan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa itu adalah kewajiban juga kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Dan di ujung kata Allah, la'allakum tattaqun. La'alla itu, kalau dalam tata bahasa Arabnya itu adalah huruf taroji. Huruf taroji itu maknanya pengharapan. Dengan puasa, la'allakum, mudah-mudahan kamu tattaqun, menjadi takwa. Maka orang yang puasa ini pun ada yang menjadi takwa, ada yang tidak. Ada yang berhasil, ada yang tidak. Karena kalimatnya la'alla, mudah-mudahan, litaroji, pengharapan, bisa iya, bisa tidak. Maka Rasul katakan, kam min sha'imin aw rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atsy. Ada orang yang berpuasa, bahkan banyak jumlahnya, kata Rasul, tidak dapat apa-apa dari puasanya, tapi yang dia dapat hanya al-ju' wal 'atsy. Dia dapat lapar dan haus saja, tidak ada mendapatkan pahala, tidak dapat fadilah keutamaan puasa, tidak mendapatkan hikmah puasa. Kenapa? Karena mutu puasanya sangat rendah sekali. Dia puasa juga, tapi tidak sholat. Gimana ini, Pak Gawat? Orangnya puasa tapi tidak sholat. Kalau ada di Babda Saksi di Buka 1 di Pak Gawat, ada warga bapak puasa tidak sholat, jangan kasih ngurus KTP. Ini salah selama ini. Siapa yang tidak boleh ngurus KTP kalau tidak ada BPJS? BPJS Bapak ini. Siapa yang tidak puasa tidak dilayani urusan pemerintahan. Kalau paling-paling habis raya kita lihat.
Nah, maka oleh karenanya kita harus perbaiki kualitas puasa kita. Dan saya ingin pesankan kepada seluruh jamaah, saudara-saudaraku semua, mari kita anggap ini adalah hadiah terindah dari Allah, dan ini kita anggap yang terakhir. Jangan lagi menunggu berharap umur kita dipanjangkan oleh Allah. Seolah-olah habis Ramadan ini bagaimana? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Habis 30 hari puasa, dia baru pucat, contoh aja nih. Habis waktu kita anggap inilah terakhir Allah hadiahkan Ramadan kepada kita. Dan kata Rasul, mengaminkan doa Jibril, celakalah orang yang berjumpa dengan Ramadan tapi dosanya tidak terampun. Falam yughfar lahu, tidak terampunkan dirinya. Maka di sini adalah media, tempat, alat yang paling efektif untuk membersihkan dosa-dosa kita. Dosa kita yang banyak ini, marilah kita bersihkan di Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Masjid kita ini mari kita jadikan pusat kegiatan ibadah kita terkhusus di bulan Ramadan ini. Marilah rame-rame kita datang, jangan lagi seperti ban bocor. Apa maksud ban bocor puasa? Masjid ini sama kayak ban kempes. Ketika malam pertama sampai malam ketiga rame penuh sampai ke teras. Bahkan kadang-kadang mungkin bisa sampai lagi ke tempat parkir rame, nggak kuat. Di hari ke-10 dah yang ada lagi di teras sudah masuk semua dalam. Di hari ke-20 sudah yang belakang naik lagi ke depan. Di hari ke-25 Bilal makhluk-makhluknya siapa ya? Di hari ke-27 ke-30 tinggal beberapa orang, karena ibu-ibu yang biasa ikut pun mulai sibuk mempersiapkan Lailatul Bakar yang bakar. Bapak-bapak sibuk melemam, ada yang dodol 10 kilo, tidak sanggup lagi untuk datang ke masjid. Padahal Rasulullah malah di malam-malam terakhir Ramadan begitu intensnya untuk mengisi hari-hari Ramadan. Bahkan sampai iktikaf di 10 malam terakhir di masjid kita. Maka oleh karenanya kita mengikuti jejak langkah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tidak ada 3 amalan Ramadan yang perlu menjadi perhatian bagi kita. Ini sebagai oleh-oleh taklim kita malam ini. 3 amalan Ramadan yang sangat dahsyat yang perlu menjadi perhatian kita. Pertama, di Ramadan ini tingkatkanlah sholat kita. Tingkatkan. Kalau selama ini bapak-bapak belum rajin untuk sholat sunnah, tingkatkan lagi. Yang belum terbiasa tahajud, tingkatkan lagi. Kenapa? Karena kita makan sahur masih di waktu tahajud. Kita bangun di waktu tahajud. Disinilah tempat latihan yang paling enak untuk melatih diri bertahajud. 30 malam tahajud. Biasanya pada 30 malam dilakukan, selanjutnya bisa ikut terus. Apalagi kalau bisa angkanya sampai angka 40 malam digiritkan tahajud itu, tidak putus, insya Allah dia akan ngikut terus. Kenapa kalau saya begitu? Karena para ulama menafsirkan hadis Rasulullah 40 itu perubahan. Lihat hadis Rasulullah bilang manusia itu asalnya dari setetes air. 40 hari dia berubah menjadi setetes darah. 40 hari lagi dia berubah menjadi segumpal daging. 40 berubah, 40 berubah, 40 berubah. Oleh para ulama angka 40 ini dianggap angka yang keramat, tanda petik. Bahkan Al-Quran ada cerita angka 40. Hatta idza arba'ina sana Rabbi auzini an ashkura ni'matal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslini fi zurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ada kalimat hatta idza arba'ina sana, di umur 40 tahun seharusnya kalian sudah minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kalian sudah bertobat, kalian meminta agar generasi anak
kalian dipelihara oleh Allah, angka 40. Maka kalau orang bisa latihan tahajud 40 malam berturut-turut, insya Allah akan nyambung terus. Contoh yang lain, ada yang punya sifat munafik dalam dirinya, nifak. Itu bisa dimusnahkan dengan 40 hari sholat di masjid, tidak tinggal takbiratul ihram. Imam takbiratul ihram, dia sudah siap, Allahu Akbar, tidak masbuk sekalipun selama berapa? 40 hari. Apa yang diberikan Allah kepadanya? Maka dihapuskan Allah kepadanya sifat munafik dan diberikan Allah, dijauhkan Allah dia daripada neraka. Hadisnya sahih. Orang yang berangkat haji ada istilah arba'in, sholat 8 hari, tidak putus di Masjid Nabawi. Arba'in artinya 40. Hari pertama penuh 5 waktu. Hari kedua 5 waktu. Sampai hari ke-8, 8 kali 5, 40. Itu orang yang sedang mengerjakan haji di Masjid Nabawi. Kita yang punya masjid di kampung ini 40 waktu. Angka 40 itu hebat. Makanya kawan-kawan yang jamaah tabligh ada urutnya 40 hari. Angka 40 itu dasar. Jadi kalau mau latihan terbiasa tahajud, berat. Mainkanlah di sini di bulan Ramadan ini 30 malam ditambah 10 malam lagi, membiasakannya, paksakan diri, nggak tinggal. Kalau nggak putus tahajudnya 40 malam, insya Allah akan lanjut terus. Lanjut. Tapi ini jangan ditafsirkan dengan angka 40-nya macam-macam. Pak Jumaid, ada juga saya baca dalam sebuah artikel, dia rujuk ilmu mesti kawin 40 orang. Habis kita baru dapatnya 35 mati. Angka 40 ini angka keramat dalam penting, angka keramat dalam agama ini, angka perubahan. Bertahajud, melatih diri. Kalau udah bisa jadi ahli tahajud, Pak, dan luar biasa. Gak perlu diceramah-ceramahi, gak perlu diingatkan lagi, dia udah ingat sendiri. Allah telah ingatkan dia. 40 malam bertahajud, latih baik. Kalau sudah menjadi ahli tahajud, ingat pesan Allah dalam surah Al-Isra itu, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyamasa rabbuka maqaman mahmuda. Sebagian malam kalian itu isilah dengan tahajud. Yang paling baik di sepertiga malam. Nafilatan sebagai tambahan untuk kalian. Kita perlu tambahan, kita perlu nutrisi. Amal soleh ini perlu nutrisi, perlu vitamin. Asal ia bahasa buka makom mahmuda. Dengan tahajud itu kau akan dibangkitkan dalam posisi makom mahmuda. Makommu mahmud, terpuji. Ini makom, bukan makam, makam kuburan. Makom, peringkat, position mahmuda. Kalau orang yang bisa jadi ahli tahajud, luar biasa, luar biasa. Dan dari jidatnya itu nanti apa jemaahnya? Bekas sujudnya tahajud. Simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Surah Fatah. Nampak dari wajah mereka tanda bekas sujud. Asal ditengok senang, aura solehannya keluar. Perbaiki sholat kita, tambahlah sholat kita, jangan yang wajib aja Pak. Tapi yang wajib aja Pak Ustaz sudah selesai lempatin kali ini, tambahlah di Ramadan ini. Sholat rawatib kita yang 12. Apa itu sholat rawatib Ustaz? Yang mengikuti sholat fardu. Ada 12 sholat sunnah rawatib yang kata Rasulullah kalau dikerjakan dibangun Allah rumah di surga itu. Dan ketika Rasulullah mengucapkan itu, semua sahabat yang mendengar, bahkan yang tahu tentang kabar itu,
mereka berucap, kami tidak akan, aku tidak akan meninggalkan rawatib ini sampai akhir hayat. Begitu sahabat mengatakan. Yang mana yang 12 itu? 2 rakaat sebelum subuh. Kita mengenalnya dengan dalam hadis dengan sholat sunnah fajar, rakaatul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Kemudian 4 rakaat sebelum zuhur, 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur. Asar tidak masuk. 2 setelah maghrib dan 2 setelah isya. Saya ulangi, 12 rakaat rawatib itu yang dijanjikan Rasulullah nanti akan dibangunkan Allah rumah di surga bagi orang yang istiqomah melakukannya. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Pak Ustaz, sebelum zuhur 4 Ustaz ya. Kalau nggak sempat kerjakan 4 karena sholat berjamaah di masjid, boleh kerjakan 2. Satu versi hadis mengatakan 10 rawatib itu 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Hadis dari Ibnu Umar mengatakan 12. Kalau bisa dikerjakan 4 rakaat sebelum zuhur, kerjakanlah 4 rakaat sebelum. Kalau nggak dapat paling tidak 2. Apa istimewa yang dibangunkan rumah di surga? Rumah kita dapat kaplingan di dunia ini, kita udah gembira kali, udah senang kali. Apalagi kalau Allah membangunkan rumah kita di surga. Sholat duha minimal 2 rakaat, tambahlah sholat wajib kita ini untuk menambal ibadah wajib kita, sholat-sholat kita yang mungkin keropos karena lalai, yang mungkin keropos karena tidak khusyuk, maka kita melengkapinya dengan sholat-sholat sunnah kita. Jadi isi Ramadan dengan menguatkan sholat. Yang kedua, isi Ramadan ini dengan menguatkan interaksi kita dengan Al-Quran. Saya sangat berbangga sekali ibu-ibu. Ini ibu-ibu, bapak-bapak saya tengok dulu. Selama beberapa bulan terus belajar Al-Quran di masjid ini, baca Al-Quran 2-3 kali per minggu, per pekan mereka baca Quran di sini, luar biasa. Dan nanti di Ramadan pun kita lebih meningkatkan lagi untuk bisa berinteraksi dengan Al-Quran, baca Al-Quran. Yang bisa menghatamkan Al-Quran di Ramadan dahsyat luar biasa. 1 hari 1 juz, dahsyat luar biasa. Gak bisa hafal separuhnya pun jadi, 15 juz pun jadi. Gak bisa dapat 10 pun jadi. Yang penting ada berinteraksi dengan Allah. Makanya Pak Imam tadi sengaja bilang, saya bosan, saya baca Quran sampai mana? Sampai ayat Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Saya bilang bagus sampai situ. Karena dalamnya cerita bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran, hudan linnas, dan dia petunjuk bagi manusia. Hudan. Kalau kita mau petunjuk, hidup ini dapat petunjuk, maka dekat-dekatlah dengan Al-Quran. Paling tidak kita mau baca. Bagi kita yang rajin membaca, rajinlah untuk mentadabbur Al-Quran, untuk baca-baca terjemahan, merenung-renungi maknanya supaya kita paham, sehingga ayat Al-Quran itu dekat dengan kita. Dekatlah dengan Al-Quran. Pak Ustaz, Mas Pak Ustaz, baca Quran macam mana lama, ada tahan. Biarlah masing-masing. Pak Ustaz, boleh nggak aku baca Quran Pak Ustaz ayat-ayat langganan aja yang hafal Pak Ustaz? Ayat langganannya apa? Inna a'toina keluar. Boleh. Terjemahin sambil motong-motong. Inna a'toina kalau Pak Ustaz. Pasal ini dirok di kawan har. Inna sya'ani'aka huwal abtar. Boleh. Daripada kita terjadi kekosongan zikrullah ketika kita sedang berpuasa, kita di sini interaksi dengan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, amal pokok Ramadan itu banyakkan infak, banyakkan infak Bapak dan Ibu sekalian, banyakkan memberi
di Ramadan ini. Sayang sekali kalau kita menghabiskan Ramadan ini tanpa ada berbagi. Banyaklah berbagi. Saya sebelum datang Ramadan ini ngaji sama ibu-ibu di Perwita dimanapun, saya selalu mengingatkan ibu-ibu yang rajin buat makanan, jangan lupa ini momen terindah dan terdahsyat bagi ibu-ibu untuk bisa memberikan makanan kepada orang-orang yang berpuasa. Di masjid kita ini ada buka bersama ini, betul? Bawa jadi Pak Imam dia berbuka di sini aja dia, nggak buru-buru dia dari rumah kemarin sini aja dia. Bawa makanannya enak-enak dan nggak enak, malas dia kemarin. Supaya selalu berjamaah di sini tetap ramai. Anak-anak betul-betul ngejak tuh suruh datang kemari. Kalian buka di masjid aja, sudah disediakan makanan enak-enak. Dan saya yakin Nasir pasti kemari. Menarik juga itu kalau makanannya enak-enak. Jangan lepas pisang lagi. Itu udah banyak orang penggemarnya itu lepas pisang. Nilai ekonominya udah mulai rendah. Udah banyak orang-orang tahu. Makanan-makanan yang disukai sekarang lah, kekinian. Ibu-ibu yang paham itu pandai masak. Kalau nggak pandai masak, ibu-ibu beli ke saudara-saudara kita yang banyak berjualan iftar untuk kegiatan berbuka. Siapa yang ngasih makan orang berbuka dia dapat pahala orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Dahsyat sekali. Hanya dengan berbagi makanan untuk berbuka puasa bersama. Bapak-bapak jangan pelit-pelit di Ramadan ini. Bila perlu pada tabungan, keluarkan tabungan untuk infak Ramadan dan jangan takut itu tidak dijanji Allah. Insya Allah akan jadi. Dan Allah berjanji dengan kalimat-kalimat indah dalam Al-Quran tidak satu tempat tapi banyak tempat. Man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasanan fa yudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Salah satu ayat Al-Quran bercerita siapa-siapa yang mau mengasih pinjaman kepada Allah. Allah bilang orang yang berinfak bersedekah itu seolah-olah Allah minjam. Allah minjam. Kalau bahasanya minjam akan dibalikan. Dan Allah bilang fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira, akan dikembalikan dengan pengembalian yang banyak. Bukan sedikit. Ayo. Sekarang malam ini boleh booking bubur. Kalau supaya dia didistribusikan. Masih jualan puasa? Jualan, booking. Berapa bungkus? Nah, nanti kasihkan sana, kasihkan. Aku nggak tahu lah, pokoknya keamanan kan sama. Dia suruh kasihkan. Dia tahu lah objek-objeknya udah paham tuh. Titik lah. Sekarang pun bayar mau. Pendistribusiannya nanti mohon. Ini hanya sampel coba. Pak, berbagilah, jangan pelit-pelit. Nanti udah meninggal nyesal. Saya sangat sering sekali di mana-mana Pak Dawan senang sekali untuk menyampaikan pesan Al-Quran. Surah Al-Munafiqun ayat 10 itu penyesalan orang pertama nanti di alam barzakh, di alam kubur. Begitu masuk kubur adalah ketika dia mengetahui ternyata prestasi infak sedekahnya sangat sedikit. Dia menyesal, dan itu diabadikan Allah kalimat di dalam Al-Quran. Ada orang yang menyesal di alam barzakh. Kalimat pertama yang muncul adalah Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaqu wa akum minas shalihin. Ya Allah, tundahlah kematianku sebentar. Ya Allah, pulangkanlah aku kepada sakti sebentar. Mau ngapain ya? Fa'asaddaqu wa akum minas shalihin. Aku akan bersedekah ya. Dan dengan sedekah itu aku akan menjadi orang soleh. Bukan mau nengok istri, bukan mau nengok ladang, bukan mau puasa, bukan mau umroh, bukan mau baca Quran, tapi dia minta kepada Allah pulang sebentar atau tunda kematian sebentar, hanya agar bisa mengambil hartanya yang tinggal untuk dia infakkan
jalan Allah. Maka ayat itu diawali dengan kalimat wa anfiqu mimma razaqnakum qabla an ya'tiya ahadakumul maut. Infakkanlah harta kalian sebelum datang kematian. Sebelum mati berinfaklah, terutama infak di masa Ramadan ini pahalanya tentu jauh berbeda dengan berinfak di luar Ramadan. Kenapa? Karena Rasulullah bilang orang yang beramal sunnah di Ramadan dikasih ganjaran pahala wajib. Orang yang beramal wajib di Ramadan digandakan pahalanya sampai 70 kali. Dahsyat sekali. Maka momen Ramadan ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Berbagi. Ingatkan kepada suami, kalau hari ini nggak mendengar taklim kita ini, bang, tadi malam kami undang di masjid, pesan-pesan Ainul store untuk mengisi hari-hari Ramadan. Kita perlu pembiayaan Ramadan ini untuk amal soleh kita. Ini karena kita terbalik, kita di hari raya yang sibuk berbagi. Raya bagi sana, pakai uang yang tadi, beli uang, tukar uang. Ada lagi sekarang yang 75.000 dengan pada itu uangnya uang kan 75.000 sebelum untuk dibagi-bagi. Yang dasarnya adalah kita baginya biasanya itu di bulan Syawal. Di Ramadan kita nggak rajin berbagi. Bukan salah berbagi di bulan Syawal itu, bagus, nggak salah. Tapi kenapa Ramadan kita tinggalkan berbagi? Padahal di Ramadan ini kita disuruh banyak berbagi. Oleh karena saudaraku, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mari saya mengajak malam ini kita memanfaatkanlah Ramadan ini dengan semaksimal mungkin. Dan sentra kita adalah Miftahul Iman. Pusat kita adalah Miftahul Iman. Rajin-rajinlah datang kemari. Pak Ustaz, aku rajinnya datang Pak Ustaz jam 3 rajinnya betul-betul iman. Hidupkan hasil tidur di dalam. Janganlah begitu niatnya. Untuk i'tikaf atau untuk berdiam di masjid sejenak, baca-baca Al-Quran, silakan. Tapi jangan niatnya untuk boleh-boleh ngeces pulang dari sini. Silakan. Kita bawa anak-anak kita untuk bertarawih full 30 malam. Jangan hanya 1 sampai 5, 1 sampai 7 saja. Tapi kita isi terus penuh. Kita bersemangat untuk nyambut bulan Ramadan ini. Dan ada tadarus bang sini bang, habis tarawih. Insya Allah ada tadarus juga beberapa saat. Itu juga boleh kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah Allah akan tersenyum dan melihat hamba-hambanya yang senantiasa memanfaatkan fasilitas yang ada ini. Allah akan tersenyum melihat kita, itu loh hambaku. Dan Allah bercerita di langit kepada para malaikat yang membanggakan kita. Lihat itu hamba-hambaku, mereka sedang duduk, mereka sedang berjamaah bersama untuk menyebut namaku, untuk membesarkanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia termasuk insyaallah orang-orang yang dikategorikan Allah, orang-orang yang berokokahnya dekat terus dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ternyata memang tidak bisa 2 jam ya. Karena dari sini sudah terlihat ada yang musuh-musuh kaki, ada yang mengeluarkan minyak wangi, lama-lama perhatikan rumahnya minyak angin. Semuanya kita sudah berharap-harap mudah-mudahan Ramadan ini bisa kita nikmati dengan sebaik-baiknya. Akhirnya mari kita doa bersama dengan mengharap agar Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa mengisi hari-hari Ramadan kita dengan sebaik-baiknya. Untuk niat yang baik ini kita berwasilah dengan Ummul Quran surah Al-Fatihah.